Pernahkah kamu melihat orang yang diberi nasihat baik tapi malah marah-marah? Pernah bertemu orang yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang buruk, penuh curiga dan kebencian? Atau sebaliknya, ada orang yang meskipun disakiti, tetap memetik hikmah dari kejadian itu? Semua itu bukan tentang kata-kata yang masuk ke telinga mereka, tapi tentang keadaan hati mereka saat menerimanya. Dua orang bisa mendengar kalimat yang sama, tapi makna yang mereka serap bisa berbeda. Kenapa? Karena mereka bukan cuma mendengar dengan telinga, mereka menerjemahkan dengan hati. Dan hati itu bisa bersih seperti kristal atau kotor seperti lumpur. Kamu bisa bicara tentang kebaikan, tapi kalau hati pendengarnya penuh dengan racun, dia akan melihat tipu muslihat di balik kata-katamu. Kamu bisa menegur seseorang dengan niat murni, tapi kalau hatinya gelap, dia akan merasa direndahkan. Segala sesuatu di dunia ini masuk melewati filter yang ada di dalam diri. Dan filter itu adalah cermin dari isi hati. Jadi, jangan heran kalau kamu berusaha jujur, tapi tetap disangka licik. Jangan heran kalau kamu ingin membantu, tapi malah dibilang ada maunya. Itu bukan masalah ucapanmu, bukan masalah tindakanmu. Itu masalah cahaya atau lumpurkah yang menguasai hati mereka. Kamu bisa bicara tentang hal paling suci sekalipun, dan tetap saja ada yang mendengarnya seperti dengungan nyamuk yang mengganggu. Sebaliknya, seseorang bisa melontarkan racun dalam bentuk kata-kata, dan bagi sebagian yang lain, itu terdengar seperti sabda seorang nabi. Ini bukan tentang seberapa bijak atau berbobot ucapanmu, ini tentang siapa yang mendengar. Manusia bukan penerima pasif, mereka adalah penyaring, pemelintir, dan pemahat makna. Kamu bisa menyampaikan pesan sejelas mungkin, tapi apa yang sampai ke kepala mereka adalah cerita lain. Kata-katamu melewati jaring-jaring yang telah mereka tenun dari pengalaman, dendam, kepercayaan, dan cahaya atau kegelapan yang menguasai hatinya. Jadi, apapun yang kamu katakan akan selalu ditafsirkan sesuai kadar cahaya dalam hati pendengarnya. Dan di sini, kita akan membedah fenomena brutal ini. 1. Kamu hanya bisa melihat sejauh cahaya hatimu. Ketika kamu berjalan di tempat gelap dengan lilin kecil, kamu hanya bisa melihat sejauh nyala lilin itu. Kalau lilinmu redup, pandanganmu terbatas, banyak hal di sekelilingmu yang tak bisa kamu lihat, dan akhirnya kamu lebih sering tersandung. Begitu juga dengan hatimu. Kalau hatimu gelap, kamu akan terus salah paham, terus salah menafsirkan, terus merasa tersakiti, bahkan oleh hal yang seharusnya bisa menyelamatkanmu. Orang yang hatinya penuh kebencian akan selalu melihat orang lain sebagai musuh. Orang yang hatinya penuh dendam akan selalu menganggap orang lain ingin mencelakainya. Dia akan membaca semua kalimat dengan tafsir negatif, meskipun yang diucapkan padanya adalah kebaikan. Seseorang bisa memberi nasihat dengan niat terbaik, tetapi kalau hati telah penuh dengan kecurigaan, maka ia akan menganggapnya sebagai penghinaan. Sebaliknya, kalau hatimu bersih, bahkan hinaan bisa terdengar sebagai masukan yang membangun. Orang-orang dengan hati yang terang melihat semua kejadian sebagai pelajaran, bukan sebagai serangan. Mereka tidak gampang tersulut, tidak gampang tersinggung, karena mereka paham bahwa dunia ini bukan tentang melawan semua yang tak sejalan dengan mereka, tetapi tentang mencari cahaya yang bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kamu sering merasa dunia ini jahat, semua orang seakan ingin menjatuhkanmu. Mungkin bukan dunia yang salah, mungkin lilin di hatimu sudah terlalu redup. 2. Tafsiranmu, itu cerminan dirimu sendiri. Kamu pernah melihat orang yang selalu mengira orang lain sedang membicarakan keburukannya, atau orang yang merasa setiap sindiran di media sosial ditujukan kepadanya? Itu bukan karena orang-orang benar-benar sedang membicarakannya, tetapi karena hatinya sendiri penuh dengan rasa tidak aman dan kecurigaan. Apapun yang kamu dengar atau lihat, kamu tafsirkan sesuai dengan isi hatimu. Kalau hatimu penuh cahaya, kamu akan melihat niat baik di balik banyak hal. Tapi kalau hatimu penuh dengan kelicikan, kamu akan selalu berpikir bahwa orang lain juga sepicik dirimu. Kamu curiga karena kamu sendiri sering bermain kotor. Kamu merasa tersindir karena kamu sadar ada yang salah dalam dirimu. Tapi kamu terlalu pengecut untuk mengakuinya.
Orang yang hatinya penuh luka akan melihat dunia sebagai tempat yang menyakitkan. Orang yang hatinya penuh kedengkian akan mengira semua orang berusaha menyainginya. Tetapi orang yang hatinya lapang, ia akan selalu menemukan kedamaian dimanapun ia berada. Dunia tetap sama, tetapi tafsiranmu tentang dunia itulah yang membedakan bagaimana kamu menjalaninya. Maka sebelum kamu menyalahkan orang lain, coba lihat ke dalam dirimu. Apakah yang kamu dengar benar-benar buruk, atau hanya hatimu yang sudah terlanjur redup cahayanya? 3. Orang yang dibenci hatimu akan selalu salah di matamu. Ketika kamu tidak menyukai seseorang, apapun yang dia lakukan akan terlihat salah di matamu. Bahkan kalau dia melakukan kebaikan, kamu akan mencari celah untuk menjelek-jelekkan. Kamu akan berkata, dia pasti ada maksud lain, atau itu cuma pencitraan, dan berbagai alasan lainnya. Sebaliknya, kalau kamu menyukai seseorang, bahkan kesalahan paling bodoh pun akan kamu bela. Dia tidak sengaja, atau dia pasti punya alasan, atau orang lain saja lebih parah. Begitulah cara kebanyakan manusia bekerja. Kita tidak benar-benar melihat orang lain, kita hanya melihat pantulan dari apa yang ada di hati kita. Maka kalau kamu ingin tahu apakah hatimu penuh kebencian atau tidak, lihat bagaimana kamu bereaksi terhadap seseorang yang tidak kamu sukai. Apakah kamu bisa melihat kebaikannya? Atau matamu benar-benar tertutup untuk mengakuinya? Kalau kamu membenci seseorang, kamu akan selalu menemukan alasan untuk tidak menyukainya. Tidak peduli seberapa banyak kebaikan yang sudah dilakukannya. Dan kalau kamu menyukai seseorang, kamu akan selalu menemukan alasan untuk memaafkannya. Tidak peduli seberapa buruk dia. Jadi apakah kamu yakin kalau penilaianmu tentang orang lain benar-benar objektif? 4. Kamu tidak akan bisa menerima kebenaran jika hatimu tidak siap. Ada orang yang meskipun sudah diberi kebenaran dengan sangat jelas, tetap saja menolaknya. Kenapa? Karena hatinya belum siap. Kebenaran itu seperti cahaya matahari yang menyilaukan. Kalau kamu sudah lama hidup di dalam gua yang gelap pekat tanpa cahaya, sinarnya akan menyakitimu. Kamu akan menutup mata, merasa silau, dan memilih kembali ke dalam kegelapan, karena bagimu lebih nyaman hidup di dalamnya. Orang yang hatinya tertutup tidak akan bisa menerima nasihat sejelas apapun itu. Bahkan jika kamu bicara dengan kelembutan, dia akan menganggapmu merendahkannya. Jika kamu menyampaikan kebenaran dengan tegas, dia akan menuduhmu sombong. Jika kamu berbicara dengan hati-hati, dia akan menganggapmu licik. Masalahnya bukan pada kata-kata yang keluar dari mulutmu, tapi pada keadaan hatinya yang belum siap menerima cahaya. Hati yang gelap akan menolak cahaya, karena cahaya itu akan mengungkapkan berbagai macam kekotoran yang selama ini tersembunyi dalam gelap. Daripada mengubah diri, dia lebih memilih menyalahkan orang lain. Daripada memperbaiki hidup, dia lebih memilih mencari pembenaran untuk terus berada di posisinya sekarang. Maka jangan buang waktumu berdebat dengan orang yang hatinya masih belum siap menerima cahaya. Kamu bisa membawa air ke seekor kuda, tapi kamu tidak bisa memaksanya minum. Kamu bisa membawa cahaya ke seseorang, tapi jika hatinya menolak, dia akan tetap memilih kegelapan. 5. Jika hatimu dipenuhi luka, semua hal akan terasa menyakitkan. Pernahkah kamu mencoba menyentuh luka yang masih baru dan terbuka? Sedikit sentuhan saja bisa membuatmu meringis kesakitan. Begitu pula dengan hatimu. Jika hatimu penuh luka, kata-kata yang sebenarnya biasa saja bisa terasa, seperti serangan dan akan perih terasa. Jika hatimu penuh trauma, bahkan perhatian seseorang bisa terasa seperti ancaman. Orang yang hatinya penuh luka akan selalu merasa tersakiti, bahkan oleh hal-hal yang tidak bermaksud menyakitinya. Orang yang pernah dikhianati akan sulit percaya, bahkan kepada orang yang tulus. Orang yang sering mengalami penghinaan akan mudah tersinggung, bahkan oleh gurauan kecil. Luka-luka di dalam hatimu akan mengontrol bagaimana caramu melihat dunia. Tapi masalahnya, dunia tidak akan berhenti hanya karena kamu sedang terluka. Kamu bisa memilih terus membawa luka itu, atau kamu bisa menyembuhkannya. Jika kamu terus membiarkan hatimu penuh dengan rasa sakit,
maka selamanya kamu akan melihat dunia sebagai tempat yang menyiksa. Tapi jika kamu berani menyembuhkan diri, maka kamu akan mulai melihat bahwa hidup ini tidak seburuk yang kamu kira. Maka sebelum kamu merasa dunia ini menyebalkan, tanya dulu, apakah dunia ini benar-benar seperti itu? Atau hanya karena hatimu yang masih terlalu sakit, sehingga sulit untuk melihat keindahannya? 6. Kebaikan atau keburukan, keduanya akan mencari rumah di hati yang sama. Hati manusia itu seperti tanah. Apapun yang kamu tanam di dalamnya, itulah yang akan tumbuh. Jika kamu menanam kebencian, maka kebencian akan tumbuh subur. Jika kamu menanam kedengkian, maka hidupmu akan dipenuhi iri hati. Tapi jika kamu menanam kebaikan, maka kebaikan akan selalu datang kepadamu, entah dari manapun asalnya. Masalahnya, sebagian besar orang tidak sadar bahwa mereka sendirilah yang menentukan apa yang tumbuh di hati mereka. Mereka menyiram kebencian setiap hari, lalu heran kenapa hidup mereka selalu dipenuhi amarah. Mereka memberi pupuk pada dendam mereka, lalu bertanya kenapa hidup mereka tidak pernah damai. Apa yang masuk ke dalam hatimu akan menentukan bagaimana kamu melihat dunia. Jika kamu terus mengisi hatimu dengan kebencian, maka semua hal akan terlihat buruk di matamu. Tapi jika kamu mengisi hatimu dengan cahaya, maka kamu akan selalu bisa melihat sisi baik dari segala hal. Jadi sebelum kamu menyalahkan dunia atas hidupmu yang berantakan, lihat dulu apa yang sudah kamu tanam di dalam hatimu. Kamu ingin hidupmu penuh cahaya, maka berhentilah memberi makan kegelapan. 7. Pada akhirnya, hatimu akan menentukan duniamu. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan di sepanjang perjalanan itu, kamu akan bertemu banyak kata, banyak peristiwa, banyak kejadian yang bisa kamu tafsirkan dengan berbagai cara. Tapi ingat satu hal, tafsiran itu tidak datang dari luar dirimu, tapi dari dalam hatimu sendiri. Jika hatimu penuh keburukan, maka segala sesuatu yang datang kepadamu akan terasa menyakitkan. Jika hatimu penuh kecurigaan, maka semua orang akan terlihat seperti musuh. Jika hatimu penuh kemarahan, maka dunia akan terasa seperti medan perang. Tapi jika hatimu penuh cahaya, maka bahkan di dalam kesulitan kamu bisa melihat harapan. Bahkan dalam hinaan, kamu bisa menemukan pelajaran. Bahkan dalam kekalahan, kamu bisa menemukan kebijaksanaan. Dunia ini adalah cermin dari hatimu sendiri. Apa yang kamu lihat di luar sebenarnya adalah refleksi dari apa yang ada di dalam dirimu. Jadi pertanyaannya sekarang, hatimu itu dipenuhi oleh apa?